Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi sabda bagi keluarga hari ini, Rabu 14 Oktober 2020. Injil hari ini dikutip dari Lukas 11 ayat 42 hingga 46. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata celaka sering kita dengar. Dan celaka itu terjadi biasanya karena ada pelanggaran atau sesuatu penyimpangan yang dilakukan atas aturan yang sudah ditetapkan. Kita sering melihat di tikungan jalan dipajang mobil yang sudah ringsek akibat dari satu kecelakaan, atau rambu-rambu yang bertuliskan hati-hati banyak terjadi kecelakaan. Atau juga kita sering melihat peringatan keras dengan menunjukkan gambar kerongkongan yang hancur di bungkus sebuah rokok. Semuanya ini adalah peringatan akan adanya bahaya jika dilakukan pelanggaran atas aturan-aturan atau rambu-rambu tersebut. Dalam Injil hari ini, kita mendengar Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Sesungguhnya siapakah orang Farisi itu? Orang Farisi itu adalah orang yang dipisahkan, orang yang terasing, atau orang-orang yang bersifat eksklusif dalam agama Yahudi. Maka orang-orang Farisi adalah orang yang memisahkan diri dari kelompok Yahudi karena orang-orang Farisi saat itu memperjuangkan pengetahuan yang mendasar tentang Taurat Musa dan tradisi nenek moyang mereka. Mereka menafsirkan dengan keras hal-hal yang berhubungan dengan hari Sabat, kebersihan ritual, dan semua yang berkaitan dengan persepuluhan. Sebenarnya mereka hanya memiliki satu tujuan penting, yakni memisahkan diri dari semua pengejaran di luar Yahudi yang dianggap bisa mencemarkan tradisi Yahudi. Pada awalnya, prinsip ini sesungguhnya bagus, tetapi lama-kelamaan mereka menjadi arogan sehingga lebih mementingkan legalitas daripada keadilan kepada sesama dan kasih kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Yesus menyampaikan kata celaka kepada mereka karena sifat dan kelakuannya sudah jauh dari kehendak Tuhan, seperti melakukan sesuatu yang menurut mereka baik tetapi mengabaikan sesama.
mencari kedudukan dengan merendahkan orang lain, gila hormat, sok suci, dan merasa penuh kuasa. Kata-kata celaka juga disampaikan oleh Yesus kepada para ahli Taurat ketika mereka keberatan atas pernyataan Yesus. Karena mereka tersinggung, namun mereka memiliki kesalahan yang sangat telak yang disampaikan oleh Yesus. Karena para ahli Taurat ini suka melempar kesalahan kepada orang lain tanpa mau berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Jadi, apa yang dilakukan orang Farisi dan para ahli Taurat tidak menunjukkan keteladanan dan cinta kasih kepada sesama dan kepada Allah, tetapi penuh dengan arogansi, kesombongan, dan kemunafikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapakah orang Farisi yang sesungguhnya jika dilihat pada masa sekarang ini? Adakah di antara kita sikap dan masih menjadi orang Farisi? Mari kita memeriksa batin kita masing-masing. Namun, bagaimana kondisi orang Farisi modern dalam kehidupan sehari-hari dapat kita kenali? Maka ciri pertama adalah arogan. Hal ini bisa terjadi pada orang-orang yang punya kuasa atau punya otoritas. Misalnya, hal ini tidak jauh dari jangkauan kita. Seperti guru terhadap murid, orang tua terhadap anak, atau juga dalam pekerjaan antara atasan dengan bawahan. Dan banyak hal-hal dan sendi-sendi kehidupan kita yang bisa mewarisi sikap arogan dari orang Farisi. Ciri yang kedua, kesombongan. Kondisi ini dapat terjadi pada orang-orang yang memiliki kelebihan dari orang lain. Misalnya ada seorang ahli matematika menganggap orang lain semua harus pintar juga matematika. Seorang yang pintar bernyanyi memaksakan orang lain juga mesti ikut pintar bernyanyi. Seorang yang bisa menjual barang dengan mudah mengharapkan semua orang juga jago jualan. Namun celakanya, mereka ini tidak berbuat apa-apa untuk menjadikan orang lain seperti dia. Bahkan mengejek, melecehkan, hingga dia menjadi sombong dan angkuh. Ciri yang ketiga, mengorbankan orang lain. Bagi orang yang memiliki sesuatu, seharusnya jika punya kepedulian, maka akan memberikan perhatian untuk memperbaiki keadaan. Namun kadangkala, justru yang seharusnya bisa dibantu, malah membiarkannya dan mengorbankan orang lain tanpa berbuat apa-apa. Maka saudara-saudari terkasih, pesan penting dari Injil hari ini adalah tentang kasih sejati. Kita semua diingatkan bahwa kodrat Allah adalah kasih. Maka kita semua anak-anak Allah harus berusaha untuk bersikap adil terhadap sesama. Dan kita diingatkan untuk mengasihi Allah dengan totalitas seluruh hidup dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kasih Allah itu mengalir dalam hidup manusia. Kasih Allah itu tanpa syarat atau hitung-hitungan. Maka mari kita melepaskan sikap orang Farisi modern yang masih melekat di dalam diri kita dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Karena dengan kasih sejati, maka kita bisa meringankan beban sesama dan membuat hidup kita lebih bermakna. Semoga